Izin lingkungan, pengendalian dan dampak lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang memerlukan usaha dan atau kegiatan di mana wajib AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, atau upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, UKL, UPL, dalam rangka pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Pengertian ini bersumber dari pasal 1/35 UU PPLH GO, pasal 1/1 PP 27/2012. Fungsinya, penting izin lingkungan tercantum pada pasal 40 UU PPLH yang menyatakan izin lingkungan adalah syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Izin lingkungan dicabut, izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan. Hal usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan. Penanggung jawab usaha dan atau dalam kegiatan wajib mempengaruhi izin lingkungan. Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam surat izin, membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota. Menyediakan dana pinjaman untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat berikut ini: terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi dalam persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat tercantum dalam keputusan Komisi tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL UPL. Dalam kewajiban ditetapkan dokumen AMDAL atau UKL UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Pengendalian lingkungan. Pengertian, pengendalian lingkungan merupakan serangkaian upaya dalam mencegah dan atau mengulangi pencemaran beserta dampaknya, serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang bersangkutan menjadi dalam tarif kondisi yang sesuai dengan peruntukan sebelumnya. Selanjutnya, dalam makalah sanitasi lingkungan menggambarkan bahwa secara umum tujuan pengendalian pencemaran lingkungan dapat dirumuskan dalam 3 bagian, antara lain: yang pertama itu bagi pemerintah, untuk mendapatkan perlindungan lingkungan sedemikian rupa sehingga kelestarian kemampuan lingkungan dapat dipertahankan bagi pembangunan berkelanjutan. Bagi masyarakat, untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko dari pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar masyarakat tersebut. Bagi perusahaan, untuk mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha kegiatan produksi yang merupakan jaminan atas kredibilitas atau kepercayaan dari tindakan proses operasional usaha di masyarakat maupun pemerintah. Dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan di Indonesia dikenal dengan nama AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. AMDAL telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia. Salah satu instrumen pencegah terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang digunakan dalam upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yang merupakan suatu kegiatan telahan studi yang mengkaji kelayakan lingkungan bagi suatu rencana usaha dan atau kegiatan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Demikian juga terhadap dampak primer maupun dampak sekundernya terhadap seluruh aspek lingkungan, bio, geofisik, kimia. Kesehatan masyarakat, sosial, budaya yang dikaji mulai dari pertahapan kegiatan atau prakonstruksi, konstruksi, pasca konstruksi, operasional, dan pasca operasional. Pengusaha dalam pelaksanaan AMDAL oleh perusahaan yang belum maksimal, sehingga banyak perusahaan tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi komitmennya
dan kewajibannya dalam dokumen AMDAL, dan melaksanakan pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi pemberi izin sebagaimana diatur dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan yang merupakan bagian dari kewajiban penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan diterbitkannya izin lingkungan. Baiklah, demikianlah hasil video materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.